Jangan masuk Hasto nggak mungkin jadi ketum menurut abang. Nggak mungkin. Dari Kenapa? mana? Karena itu tadi rumpun ini penting. Ya kan? Kalau aku bilang layak Pak Hasto. Gitu. Sekarang begini, tujuannya untuk apa? Untuk Melakukan itu kan itu. Ya, untuk apa? Untuk sampai ke telinga Bu Mega. Nah, ini apa nggak ngomong? Supaya Ibu Mega memberi sanksi kepada orang-orang ini. Tadi sudah saya jelaskan kan. Supaya melemahkan kekuatan Puan di dalam PDIP. Dan artinya serangan terhadap Pak Prabowo dan serangan terhadap Bambang Pacul ini akan berlanjut terus sampai Bu Mega Tidak ketua umum lagi. soalan untuk menjadi elit partai di PDI itu bukan hanya soal ideologi, bukan hanya soal kebung Karnoan gitu, tapi juga soal kedekatan. Nah, dalam konteks ini kan Pak Hasto ini sudah teruji bisa melayani maunya Bu Mega semuanya, ya kan? Bahkan apa namanya teman saya yang sekarang jadi stafnya Pak Hasto juga, Boni Triana gitu ya, menjadi teman diskusi sejarahnya Bu Mega soal di mana dulu Bung Karno ini segala macam gitu ya, dan Boni punya ketelatenan untuk menemukan bukti-bukti dari kehidupan Bung Karno yang difasilitasi oleh Sekjen Hasto. Dan yang kedua, narasi anti pemerintah dan Jokowi pengkhianat ini kan juga adalah imajinasinya Bu Mega atau hal yang juga disukai Bu Mega yang terus disuplai oleh Sekjen Hasto ini. Gimana mau menggantikan orang yang sudah sevital ini menurut Abang? Begini, karena PDIP ini kan partai pusi dari banyak partai. Menjadilah PDI dulu kan, kemudian berlanjut berkembang menjadi PDIP. Yang juga di luar PDI yang pusi. Sebenarnya nggak ada urusan, PDIP ini nggak ada urusan dengan pusi itu, ya kan? Makanya kalau Opung Panda mengatakan nggak ada hubungan itu, sudah selesai itu. Karena PDIP bukan hasil pusi, hasil pusi itu PDI. Tetapi orang-orang yang berada di dalam PDIP sekarang itu kan punya akar sejarah, ya kan? Yang itu juga tidak bisa dinafikan. Nah, tentu baik, misalnya ini, partai itu selalu melihat realitas. Misalnya Golkar, selalu sekjennya itu tentara. Ini kenapa? Idrus tentara. Hah? Sebelum reformasi, Oh, sebelum kan? reformasi. Ya. Tentara. Bahkan di awal reformasi juga tentara semua, Bang, ya? Ya. Pak JK itu 2 kali tentara. Tapi Pak Ludwig tentara. Sarwono Iya sih. ya ada beberapa pengecualian. Ya, tapi kan sudah Parto lah Mas itu kan. Parto udah bergeser juga waktu itu udah berpikir soal demokrasi multipartai makanya Sarwono masuk. Di Tapi awal kan reformasi malah. kebanyakan sekjen Golkar itu tentara, kan gitu. Karena itu untuk menampung ABG kan, ABRI, birokrasi dan Golkar kan itu harus. Nah, tapi begini juga, kalau misalnya jangan salah, ketua umumnya sudah tentara, nggak mungkin sekjennya tentara, Oh, makanya ya kan? Misalnya Pak Darmono kan tentara. Sarono, ketua Oh iya, Sarwono jadi sekjennya. sekjennya tentara waktu itu. Iya, Pak Wahono sekjennya Rahmat Fitular. Pak Wahononya udah tentara. tentara. Oh iya. Jadi selalu digabung itu. Itu Unsur itu ada. Itu kan Golkar, Bang. Ya artinya Golkar melihat tidak boleh meninggalkan historis itu gitu. Nah PDIP juga tidak boleh meninggalkan historis. Ada Katolik, ada Parkindo, Ada Murba, ada Murba. Walaupun Murba PNI, kan, Hah? PNI, PNI, Nah, coba kita trace dulu sekjen-sekjen dulu. Pak Cip itu apa? nasionalis, PNI. PNI, Oh, PNI. Oke, setelah Pak Cip siapa lagi? Pram. Chief Pak Pram. Pak Pram Alex Litai, Alex Ada Kristen Katolik. Katolik. Partai Katolik. Ya, Oke, habis itu Pak Cip, Chief. nasionalis. Ini PNI ini ya, Pak Cip ya. Ya, Setelah Pak Cip, Pak Pram, Pram. Pak Pram apa? ya Pram ini naturalisasi. naturalisasi lah. Ya, yang jadi ya apa ya Pak Pram bisa. Dia dianggap orang PDI aja dia. Ya, Pak Taufik lah ya. Oke. Ya. Terus Sebenarnya aslinya Pak Eros. Karena yang masukkan Pram ke PDIP itu Pak Eros. Oh, Eros Jarot. Lah artinya begini kan, yang rekomendasi supaya dia diterima Oh, oleh berarti- Bu Mega itu Pak Eros. oh berarti nasionalis dong, Pak Eros. Belum tahu juga. Tadi kan sahabat Pak Eros. Gimana sih? Ya kalau Eros nasionalis. Iya. Nah, ya susah amat sih apa Ya, ngomong. tapi kalau Pramnya kan belum tahu kita. Pram ini perwakilan dari kelompok nasionalis lah ya. Teknokrat Boleh, nasionalis lah. boleh. Teknokrat Teknokrat nasionalis. Teknokrat yang direkomendasikan oleh Nasionalis. tokoh nasionalis. Ya, nasionalis lah Pram itu kita masukkan ke dalam nasionalis. Tapi bukan beliau Gemini ya, Pak? Tapi nasionalisnya berbeda dengan GMNI. Dia bukan Bukan GMNI. PNI. Dia- Tradisi ini kan- akarnya PNI Gemini ya. Kalau Jadi Eros- Pram ini dasarnya adalah pengusaha. Oh, karena waktu itu Golkar lagi partai Pak JK kan waktu itu kan jadi ketum ya. Yang lucunya abis Pak Pram kan Pak Cahyo. Iya kan? Iya. Pak Cahyo Golkar. Kenapa? Sekjennya Ya, Golkar. tapi basisnya GMNI dia. Oh, Nasionalis. Nasionalis. abis gitu. Habis Pak Jaya Mas Hasto. Hasto. Stok kan Katolik. Sama kayak Pak Alex dulu. Alek Litai. Oh,
Ini Pak Alex. Ya. Oh ini. Alex itu tuh Parkindo apa Katolik bang? Dia kan, ya dia Saya itu coba cari sampai dia tuh GMKI ya. Oh berarti Parkindo. Ya Protestan. Iya. Oh berarti Kristen udah, nasionalis udah, Katolik udah. Ya berarti ini balik lagi nih tradisinya ke nasionalis lagi gitu. Maksud abang gitu? Ya bagus lah. Enggak maksud abang gitu kan? Iya. Poinnya gitu loh. Iya. Aku ikut aja ke Pak Kata. Aku mau nanya abang nih. Ya kan? Ini kita udah kayak giliran yang dibikin Gus Dur soal Panglima TNI. Angkatan Udara. Ini kan itu kan teori abang, matra-matra ini kan. Oh iya bener Pak Alex GMKI. GMKI. Berarti Parkindo. GMKI, dia ketua umum GMKI. Waktu itu kalau Pemkrinya ketua umumnya Markus Mali, almarhum. Tapi menurut abang, apa konsekuensinya apabila ini 3 periode Pak Hasto jadi sekian? Siapa? Pak Hasto. Ya artinya PDIP ini menjadi partai pertempuran lagi. Ya kan? Karena Hasto adrenalinnya itu kan mencari lawan terus. Dia nggak bisa kalau tidak menciptakan konflik. Mati dia. Harus cari. Siapa lagi nih kita ciptakan konflik. Ya kan? Nah, sementara kan nanti ke depan itu kan harus soft. Harus orang yang memang bisa mampu melakukan diplomasi, pendekatan-pendekatan politik. Political approach-nya itu harus soft. Nggak bisa lagi dengan pendekatan-pendekatan keras, hard. Ya bang izin bang. Bukannya di bawah kepemimpinan Hasto ini, PDIP sebenarnya udah dapat akomodasi dari Pak Prabowo. Satu, MT3 nggak jadi jalan. Ini resultnya aja bang ya. Ya. Yang kedua, Pak Budi Gunawan jadi menteri. Meskipun itu tidak dianggap sebagai kader, tapi kan kita tahu kalau kata Prof Didi, mempertanyakan Budi Gunawan PDI atau bukan itu sama seperti mempertanyakan Pak Mahfud itu Madura atau bukan, gitu. Yang berikutnya BPIP dan BRIN masih di tangan Ibu Mega sampai sekarang. Iya. Artinya kan meskipun Mas Hasto yang sekeras itu pun tetap Pak Prabowo bisa akomodasi. Ya, ini kan karena wisdomnya Pak Prabowo, nggak ada hubungannya dengan Hasto ini. Ini kan wisdomnya Pak Prabowo, ya kan? Bagaimana misalnya orang berpikir ingin bersatu dengan PDIP katakanlah dengan Bu Mega, tapi dia ketua BRIN-nya dicopot. Ini kan udah jelas ini mengurangi. Terus Budi Gunawan juga diajak, itu kan dalam konteks approach politik tadi. Ya kan, Hasto mengatakan, ya betul, Hasto itu kan satu hal yang aneh, menyatakan Budi Gunawan bukan kader PDIP. Padahal nggak ada yang tanya, siapa pula yang tanya kau ini dia kader atau tidak, ya kan? Ini kan sama dengan tukang jual obat. Yang ditanyakan apakah ini perwakilan PDI, Ya. itu kan bukan kader PDI. Kalau kader pasti bukan ya kan? Katakan aja PDI memang tidak mengendorse dia untuk menjadi Menko Polhukam. Ya kan tinggal bilang kayak Nah, gitu aja. harusnya. Apa urusannya dengan kader? Jadi Kalau ber-KTA jangan-jangan Bu Mega juga nggak ada KTA-nya kan? Ada nggak KTA? Harus ada lah. Nggak tahu. ya kalau nggak ada pun siapa yang mau mempersoalkan? Iya makanya kayak Ratu Inggris bos. Ratu Inggris kan nggak punya paspor. Iya. Mukanya aja kan mana-mana itu kan. Iya, stempel ini. Iya. Aja ya. Face recognition. Donald Trump juga nggak punya paspor. Punya Bang. Punya ya? Punya. Bang. Kan kalau Saingan sama abang tuh, paspor Schengen-nya itu banyak job Schengen. Bukan. Donald Trump itu dia paspornya satu aja untuk satu negara, Cina. Karena negara lain dia nggak perlu paspor. Masa Donald Trump presiden nanya paspornya mana? ya tetap dia harus punya paspor dong bang. Sebagai pribadi. Warga negara bang. Kalau Ratu Inggris kan bukan warga dia, ratu. Sama juga warga. Nah ini kadang-kadang. Enggak kan dia ratu bang. Beda. Jelas ini percakapan apa sih? Sama Ratu Inggris bersempat punya paspor, siapa yang punya paspor siapa Itu anak gue yang ngasih tahu. Ratu Inggris nggak punya paspor ya. sama seperti gue juga tahu dari China, negara paling bahagia di dunia adalah Oman. Oman, sederhana. Sederhana. Sederhana tapi kaya. Kaya. Iya. Kayak Pak Jokowi lah. Kayak Bang Jul. Karena, Iya, karena Sultan Qobus itu kan, Sultan Qobus ya. Iya kalau kata Gus Romi ini apa Sumaker? Sugi mecak kere. kere. Iya. Enggak Kayak sih. Sumaker. Sumaker. pura-pura miskin. Sugi macak kere ya. Ya, gimana bang? Itu pendapat abang ini. Berarti PDI akan mengalami makin turun nih kalau Hasto 3 kali. Hasto 3 kali. Ya menyaingin Bu Mega loh. Ush. Bu Mega ketua umum terus, dia sekjen terus. Nah ini kayak nggak ada kader lain aja. Ya kan? Banyak kader PDIP itu yang mampu. Tadi kita udah sebut nama-nama ya. Ganjar. Ganjar, terus si Ahmad Basara. Walaupun Ahmad Basara mungkin nggak ambisius juga. Artinya begini, memang Hasto itu kalau kita bicara kedekatan dengan Bu Mega itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Tapi kita lihat ke depan itu seperti apa. Karena kan situasi politik itu bisa berubah. Ya. Katakanlah sekarang masukan-masukan dari Puan agak susah diterima. Tetapi kan
satu saat yang namanya manusia ini kan lentur juga. Masa sih saya lebih percaya orang lain, ya kan? Dari orang yang saya besarkan, kemudian saya didik dalam berpolitik khususnya, masa saya nggak percaya? Dan masa dia mau berkhianat kepada saya, kan gitu? Berarti maksud abang Hasto bakal sama Ibu Mega ini bisa jadi penerus ketumnya Hasto di sini? Nggak bisa lah, jauh itu, nggak bisa. Kan kita katakan tadi bahwa tidak Puan aja nggak di second ini ya, second option ya. Iya. Kenapa ngomong gitu barusan kan? Loh iya, artinya begitu. Pada akhirnya kan kita bilang perubahan situasi politik bisa berubah. Akhirnya kan kembali lagi kepada Puan. Bang, atau jangan Termasuk Hasto nggak mungkin jadi ketum menurut abang? Nggak mungkin. Dari Kenapa? mana? Karena itu tadi rumpun ini penting. Ya kan? Kalau aku bilang layak Pak Hasto jadi. Soal layak. Tetapi kan bicara rumpun. Base-nya di mana? Apalagi abang udah bilang tadi menyamai Ibu Mega kan kalau dia sekjen lagi kan. Ya. Jadi kan udah layak Iya. udah jadi ketum. menurut abang yang layak untuk jadi ketua umum PDI itu adalah yang dari rumpun PNI nasionalis. Ya, rumpun PNI dan masih ada darah-darah Soekarno-nya. Itu terasosiasi dengan Bung Karno. asosiasi. Ya, Mas Hasto udah membangun asosiasi itu secara pemikiran Dan coba gimana? dan intelektual. Nah, tapi kan sekarang ini kita kan nggak tahu, cuman tidak akar rumput dan kawan-kawan di daerah ini tidak bersuara aja. Kan mereka juga tahu sebab-sebabnya PDIP turun, ya kan? Kita bermusuhan dengan Pak Jokowi, ya kan? Kemudian kita terpecah-pecah di beberapa tempat, misalnya. Itu. Jadi kalau kita lihat ya, kawan-kawan yang betul-betul yang punya akar nasionalis nggak ada yang ribut di PDIP ini. Coba. Pacul. Pacul kan nggak ribut, Iya. Basara. nggak ribut. Yang ribut Mas Hinton. Ya kan? Mas Hinton itu apa basisnya? Ya kan protes. Kalau kita bicara dari segi agama kan protestan. Apa forkot apa dia dulu? Ya lah itu kan aktivis. Dari aktivis kan bukan GMNI juga, Bukan. ya kan? Nah, Ya, bukan nasionalis. bukan Dan dari bukan situ. GMKI, bukan GMKI juga. Iya. Bukan GMKI. Dia Kiri aja, kiri aja. Perlawanan aktivis lah, perlawanan, ya. aktivis perlawanan Orde Baru lah. Iya. Kemudian di Pak Taufik senang. Iya, benar juga ya Bang bilang ya. Yang nasionalis itu lebih kalem ya, lebih akomodatif, lebih kolaboratif ya orang-orangnya ya. Nggak ada Siapa ya kelompok Adian juga, Bang Adian juga bukan, dari rumpun kalangan itu ya. rumpun Bang Deddy nasionalis. juga bukan dari rumpun itu ya. Iya, bukan. Siapa lagi ya? Ya nggak ada, memang benar kata Iya, Bang benar juga ya. dari rumpun nasionalis. The origin of PDI-nya justru lebih cool ya Bang ya. Misalnya Bang Basara, Arif Wibowo gitu-gitu. Termasuk kan. Mas Ganjar juga cool kan? Iya benar. Masa sih? Iya, Ya kan? Sekarang. iya. Enggak dari dulu juga cool kan Mas Cool Ganjar. dia, cool. Nggak ada. Bantut cool. Siapa lagi ya di PP? Iya. Mas Ganjar tuh hitungannya sebagai pejabat PDI dulu zaman-zaman kita kuliah itu kan ngelihatnya kita simpatis Ya, gitu. Iya. waktu dia masih anggota komisi Iya, dua. Komisi Iya, dua. iya. Betul. Pokoknya pakai undang-undang politik tuh mukanya Ganjar Pranowo. Tiap malam kita nonton dia di TV dulu. Siapa lagi? Ferry Baldan ya. Iya. Golkar kan Iya, pemain. Kang kan. Agun Gunanjar tuh udah itu tuh. Kawan-kawan abang Arif semua Wibowo. tuh, ya kan. Kawan-kawan abang semua itu kan. Adik-adik. Iya. Adik-adik lah. Iya, jadi ya benar Ganjar kan gimana pun memang masih punya basis Coba nasionalis nasionalis kan. DPP ya. Iya, jadi memang lebih kalem ya Bang ya, lebih apa namanya melihat ya kompetisi politik bisa dibedakan dengan Ya itu kan memang membangun karena begini kan ini ada Negara. konsolidasi tradisi, juga ada konsolidasi politik antara kader-kader muda nasionalis dengan senior-seniornya. Ya. Mas Jarod juga santai Mas Jarod. Iya. Santai. Nasionalis. nasionalis GMNI dari Surabaya. Ripka Ciptani. Aku bangga jadi orang PKI bukunya kan. Dia jelas bukan GMNI. Iya, bukan. Iya. Tapi santai lah Mbak Ning nih kan. Iya. Iya. Ya aku lagi lihat nih Bang. Iya ya. Iya, PDI yang kenceng-kenceng bukan dari rumpun nasionalis. Tut bukan. Arif. Iya benar. Arif Wibowo kan kalem banget kan. Oli Dono Kambe. Gak tahu gua. Slow lah Bang Iya, Oli tapi slow slow. ya kan udah pasti. Slow. Iya benar. Iya. Betul Betul juga Abang dari rumpun Iya, ini ya. Abang canggih banget. Canggih Abang. banget. Perspektif Abang di menganalisa ini. Dewa Bang. Ya ini kan kita belajar sosiologi dari Ari. Iya. Ini Martin dan Manifest ini bisa langsung abang petakan aku lihat kan. Emang kasih dulu cerita tipu Aceh dulu. Aceh itu sering kena tipu. Jadi nggak ada lagi tipunya. Kan itu viral penutup viral. Udah lama kangen kita dengar cerita viral abang. Udahlah, Fir'aun. Kalau boleh diedit itu Quran itu, kita edit. Karena lebih banyak Fir'aun tuh berkeliaran sekarang daripada dulu. Karena Fir'aun itu kan sifat, karakter. Iya. Ya kan? Nama-nama Fir'aun itu kan banyak. Nanti kita bahas khusus lah kapan kita Jadi diskusi tentang kesimpulan Abang melihat
skema PDI Perjuangan di pilkada, ada kemudian ada rivalitas internal yang membawa-bawa, ada ini geng kompromis, ada geng perlawanan. Ya kan logikanya harusnya kalau Andika naik kan diapresiasi dong yang yang kerja. Akan angkanya naik. Lu lebih percaya itu dari dalam ya, bukan dari luar. Apanya? Hembusan itu. Dari luar lah. Dari dalam lah. Orang luar pedulinya Kan angkanya. sebenarnya Andika. logika politiknya begini. Kita kecewa nih. Andika suaranya, elektabilitasnya turun jauh. Misalnya gitu kan. Kita curiga ada di dalam yang tidak Melakukan pembusukan segala macam. Kan? Itu Kalau- make sense. kalau turun. Kalau turun. Kalau turun, Ini naik. tapi ada kecurigaan, ini lucu. Ini teaser. Nah, ya kan? Masa Ini apa dari tadi nggak ngomongin ini ya lucunya tadi nih. Iya bang, dia luput dia lucu tadi. lah ya naik tapi dipersoalkan. Ya harusnya Harusnya ketika turun, harusnya Bambang Pacul dapat sertifikat tuh ya. Iya dong. Dapat plakat. Dapat plakat, dapat penghormatan. Dari 1 digit nih Iya. kan. bawa Pacul dan Prasetyo Edi. Iya, Di DKI kan? Iya, Prasetyo. Iya kan? Komandannya kan Opras kan? Iya. Dua-dua tuh harus dikasih bintang. Ini dua-dua ini kena tackle dua-duanya. Nah, berarti ini ada Iya nggak sih? Iya, OP kan ini ya, Jakarta kan? ini ada sesuatu yang Di salah. pause, Di pause. Nah, ini Bambang Pacul dan Prasetyo Edi dianggap supaya kalau menang pun bukan karena dia. Iya. Kalau kalah dia yang salah. Iya, Ah, betul. Itu ini yang kita tunggu. Nih, Abang dari tadi muter-muter kemana-mana Ya, segala. ini yang Aku dalam udah partai. sampein ini, abang, aku berharap abang ulang. Nah, Segala inilah partai sebenarnya Abang ulas. sekarang begini tujuannya untuk apa? Untuk Melakukan itu kan gitu. Ya, untuk apa? Untuk sampai ke telinga Bu Mega Nah ini apa nggak ngomong? supaya Ibu Mega memberi sanksi kepada orang-orang ini. Prasetyo Edi dan Bambang Pacul. Kalau menang tidak dapat tepuk tangan, kalau salah semua Wah, tunduk makin ke. parah. dikambing hitam kan? Dikambing hitamkan. Kambing putih, kambing coklat, kambing conge pun dia masuk kan semua kambing ini kan. Apa tujuannya dilakukan seperti itu, Bang? Ya supaya kan tadi udah saya jelaskan kan, supaya melemahkan kekuatan Puan di dalam PDIP. Dan artinya serangan terhadap Pak Prabowo dan serangan terhadap Bambang Pacul ini akan berlanjut terus sampai Bu Mega. Tidak ketua umum lagi. Oh, oke, Pak Prabowo. Serangan Prasetyo, kepada Pak Prasetyo. Prabowo, Oh, ya. serangan kepada Pak Jokowi, ya kan? Dan serangan kepada Bambang Pacul akan berlanjut sampai Bu Mega tidak ketua umum lagi. Nah,